teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat aplikasi data barang. Sederhana, di sini ada kode barang, nama barang, harga barang, kemudian di sini bisa tambahkan data. Kemudian di sini bisa ada aksi edit dan ada aksi hapusnya seperti ini. Dan ini menggunakan phpMyAdmin tersimpan di localhost ya, teman-teman. Contohnya ini kayak gini. Nah, di sini udah ada kode barangnya, nama barangnya, dan harga barangnya. Contohnya nih kita tulis kode barangnya yaitu 2201, kemudian nama barangnya kita buat piring. Kita masukkan harga barangnya. Di sini saya buat 23.000, kemudian ditambah data. Nah, di sini sudah ada kode barang, nama barang sama harga barangnya tadi, piring, kemudian kita masuk di sini. Kita perbarui ya, teman-teman. Di sini udah ada kode barangnya, nama barangnya, sama harga barangnya. Kemudian kita coba edit. Oke, di sini kita edit. Misalnya di kode barangnya kita edit jadi 1111. Kemudian tambah data. Oke, di sini kode barangnya udah bertukar ya, teman-teman. Kemudian kita mau hapus nih. Kita hapus. Kemudian di sini ada kalimat hapus data ini, kita klik oke. Gitu deh. Cus, ikutin. Di sini aku udah ada kode koneksi .php ya. Di sini aku buat koneksinya, dimana database yang akan kita buat adalah db barang. Di sini klik file, lalu kita klik simpan sebagai. Jangan lupa kita letakkan di disk lokal C, kita masuk ke SAM. Kemudian kita masukkan ke HT dokumen, klik kanan, lalu kita buat dokumen baru, ini folder. Oke. Di sini saya buat nama folder ini barang. Kemudian kita double klik. Namanya di sini adalah koneksi .php. Jangan lupa .php. Kemudian di sini semua file. Kemudian kita klik simpan. Di sini aku udah ada kode dari indeks ya. Ini dia kodenya. Indeks PHP. Kemudian kita klik file, kita klik simpan sebagai tempat tadi di disk lokal C, bagian SAM, ke HT dokumen, kemudian kita ke barang. Ini bagian barang, jangan lupa. Di sini tuh kita tulis namanya indeks.php. Kemudian di sini jangan lupa semua file, lalu klik simpan. Kemudian di sini aku juga udah ada nyiapin kode daripada stylenya. Kemudian kita klik file, kita simpan semuanya. Seperti tadi juga kita ulangi kembali, tapi namanya jangan lupa kita buat nanti style.css. Ini di bagian barang, semua file, kemudian klik simpan. Oke, kita lihat ya di foldernya, di bagian barang. Oke, di sini udah ada indeks, koneksi, dan stylenya. Kemudian di sini kita klik SAM, kontrol panel ya, teman-teman. Kemudian di sini klik start sehingga tulisannya itu menjadi stop. Kemudian di bagian MySQL klik admin, atau bisa juga kalian klik di browser itu localhost phpMyAdmin. Kita tunggu ya, teman-teman. Setelah tampilan seperti ini, kita klik baru, kita buat database baru yaitu db barang. Kita klik buat. Kita klik di sini db barang. Kemudian ini kita klik SQL, kita masukkan kode ya, teman-teman. Aku udah ada kode untuk membuat database-nya. Di sini klik database tabel barang ya. Tinggal kita copy. Kemudian kita klik kirim. Gini teman-teman, udah sukses ya. Kemudian kita lihat
Selanjutnya di sini kita buka tab baru, kita klik localhost, lalu folder barang tadi sesuai dengan foldernya ya teman-teman. Nih, localhost, kemudian kita enter. Nah, gini tampilannya teman-teman. Di sini udah ada kode barang. Kita masukkan kode barangnya. Kemudian kita masukkan nama barangnya apa, kemudian harga barangnya di sini saya buat harganya 23.000. Kita tambahkan datanya. Seperti ini dia jadinya. Tulis lagi nih. 2231, kemudian nama barangnya aku mau buat meja anak. Harganya yaitu 45.000, tambah data. Kita lihat di sini di bagian jelajahi. Oke, udah tersimpan ya teman-teman. Ada piring, meja anak dengan harga seperti sesuai dengan data barang yang udah kita buat ya teman-teman. Ini kita edit nih. Mau kita ganti nih. Misalnya nih, piring kita edit jadi sapu. Kita klik perbarui data. Oke, di sini nama barangnya udah ganti menjadi sapu. Kemudian kita coba hapus. Dia akan mengkonfirmasi untuk menghapus. Setelah itu terhapus. Jadi pertama-tama di sini kita masuk ke bagian koneksi .php, di mana codingannya itu hostnya di sini localhost, user dengan root, password saya nggak pakai password. Jadi nanti saya buat database di sini yaitu DB barang. Nanti kita akan buat database di MySQL menggunakan MySQL itu dengan nama yaitu DB barang. Di sini saya akan menjelaskan bagian indeks PHP, di mana di sini ada include koneksi PHP, yaitu digunakan untuk menghubungkan file PHP ini ke file koneksi PHP yang berisi skrip untuk mengkoneksikan PHP dengan database MySQL. Jadi, file ini akan memuat informasi seperti host, user, password, dan nama database yang diperlukan untuk melakukan operasi database yang seperti ini. Kemudian kita masuk ke tambah atau update data, di mana di sini kita ada fungsi bagian ini ya, memeriksa apakah formulir telah disubmit oleh pengguna. Jika tombol submit ditekan, maka data dari form termasuk ID, kode barang, nama barang, dan harga barang akan diambil menggunakan metode post. Nah, di sini menggunakan metode post. ID barang yang ada pada form bisa kosong jika pengguna ingin menambahkan data baru, atau terisi jika pengguna ingin memperbarui data yang sudah ada. Kemudian kita masuk ke if ID insert into barang untuk menambah barang. Jika ID kosong, artinya ini ada data baru nih gitu, maka script ini membuat query insert untuk menambahkan data baru ke dalam tabel barang. Data yang dimasukkan meliputi kode barang, nama barang, dan harga barang. Contohnya ini kan kosong, kita masukkan nih apa seperti ini, kita tambahkan, maka disitu akan masuk fungsi insert gitu. Kalau ini update barang set kode barang, dimana jika ada ID maka query update akan dijalankan untuk memperbarui data barang. Di sini kita udah punya nih data barangnya udah punya kan. Kemudian kita klik di sini dia update. Jadi di situ query update akan dijalankan untuk memperbarui data barang yang sudah ada di dalam tabel barang ini. Data yang akan diperbarui adalah kode barang, nama barang, dan harga barang. Di sini kita bisa perbaharuinya berdasarkan ID yang diterima. Kemudian menjalankan query MySQL query koneksi query, di mana setelah menentukan query insert atau update, query tersebut dijalankan dengan menggunakan fungsi MySQL query. Fungsi ini akan mengirim query ke database untuk diproses. Kemudian di sini ada header location index PHP, di mana setelah query tadi dijalankan, halaman akan redirect ke indeks PHP awal kayak gini. Nah, ini memastikan bahwa setelah data berhasil ditambahkan atau udah kita perbaharui, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama untuk melihat perubahannya. Kemudian di sini ada if set delete ya, dimana bagian ini menangani aksi hapus data jika ada parameter delete di URL misalnya di delete, maka ID barang yang ingin dihapus akan diambil menggunakan get delete. Nah, selanjutnya query delete akan dijalankan untuk menghapus data barang dengan ID tersebut dari tabel barang. Jadi kita mau hapus data kayak gitu, maka di situ akan terhapus melalui URL
Kemudian di sini ada redirect. Setelah data dihapus, halaman akan di redirect ke indeks PHP awal. Jadi akan kembali ke halaman utama untuk melihat bagian perubahannya. Kemudian kita ambil data untuk ditampilkan, dimana di sini ada MySQL query koneksi select from barang, yaitu query select digunakan untuk mengambil semua data dari tabel barang. Data yang diambil kemudian disimpan dan variabel result akan berisi hasil query dalam bentuk array asosiasi. Kemudian di sini ada menampilkan data. Data yang diambil akan digunakan untuk menampilkan daftar barang dalam sebuah tabel di halaman web. Kemudian kita masuk ke ambil data untuk edit, dimana di sini ada edit data 0 ya. Bagian ini memeriksa apakah ada parameter edit di URL misalnya. Ya, di sini ada edit. Jika ada, ID barang yang ingin diedit akan diambil. Kemudian diedit akan ada muncul di sini edit. Query select digunakan untuk mengambil data barang berdasarkan ID yang diterima. Data ini kemudian disimpan dalam variabel edit data yang akan digunakan untuk menampilkan data tersebut di dalam from input. Jadi tujuannya dari bagian ini itu adalah untuk memudahkan pengguna mengedit data barang yang sudah ada, karena data yang akan diedit sudah otomatis ditampilkan dalam from input sesuai dengan ID yang dipilih. Kemudian di sini ada from action method post, yaitu digunakan untuk input data barang baik menambah data barang maupun mengedit data yang sudah ada. Di sini ada input hidden, menyimpan ID barang jika sedang mengedit agar query update dapat dijalankan. Kemudian ada input files, digunakan untuk memasukkan data kode barang, nama barang, dan harga barang. Kemudian di sini ada button, teks tombol berubah tergantung pada apakah pengguna sedang menambah atau mengedit. Ya. Kemudian ada value untuk input, jika sedang mengedit nilai input akan diisi dan data yang ada dari edit data. Kemudian tabel untuk menampilkan data barang. Di sini ada untuk ini dia bagian tabelnya untuk menampilkan data barangnya. Itu tabel ini menampilkan daftar barang yang diambil dari database. Setiap baris berisi informasi kode barang, nama barang, dan harga barang. Aksi setiap baris data memiliki dua aksi, yaitu edit, mengarahkan pengguna ke from untuk mengedit data. Kemudian menghapus data barang berdasarkan ID setelah konfirmasi. Nanti ada konfirmasi gitu. Kemudian kita masuk ke kode style CSS-nya, dimana untuk memberikan styling pada halaman web biar bisa tampilannya tuh seperti ini. Yaitu di sini ada margin 0, padding 0, box sizing, border box ya. Untuk mengatur ulang margin dan padding, yaitu menghapus margin dan padding default pada semua elemen untuk memastikan konsistensi tampilan. Ada bagian body ini itu untuk mengatur font, warna latar belakang, di sini untuk warna teks dan padding pada body agar tampak bersih dan terstruktur. Kemudian ada container, di mana container ini menentukan lebar maksimum, margin otomatis, padding, ada border radius untuk sudut membulat, dan bayangan pada kontainer utama agar tampil lebih rapi dan terpusat. Kemudian ada judul H1, menentukan ukuran dan penataan teks untuk judul dengan warna teks yang lebih lembut dan pemisah jarak bawah. Kemudian ada sini bagian from ya, menata elemen from, input type text, input type number, kemudian button agar memiliki lebar 100%, padding, border, dan radius yang seragam, mengatur interaksi fokus dengan warna border biru. Kemudian di sini ada from button, menata tombol dengan warna latar biru, perubahan warna saat hover dan transisi halus. Jadi kalau kayak gini, nah dia hover. Kemudian ada, kita masuk ke bagian tabelnya, dimana tampilan tabelnya yaitu menata tabel agar memiliki lebar penuh, batas antar sel yang bersih, dan latar belakang warna biru untuk headernya. Ada tabel T-body, ini memberikan latar belakang bergantian pada baris tabel untuk kemudahan membaca. Ada tabel T-body, TR hover, menambahkan efek hover dengan perubahan latar belakang saat kursor berada di atas baris tabel. Seperti ini. Kemudian ada tautan aksinya di sini, yaitu menata tautan link di dalam tabel dengan warna biru tanpa garis bawah dan menambah efek hover dengan garis bawah saat tautan di hover. Jadi kalau ini ada garis bawahnya. Secara keseluruhan, kode CSS ini memberikan desain yang bersih dan modern dan mudah untuk halaman dengan from input dan tabel data.